Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa sholat asar berjamaah plus ngaji. Semoga amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi apa ya? Menjadi bahan simpanan ya, yang bisa kita petik besok di hari kiamat nanti. Kita masih lanjut di pembahasan sebuah buku yang kami tulis. Judul kemarin apa? Sengsara Membawa Nikmat. Judul aslinya itu sebenarnya musibah adalah kado terbaik untukmu, gitu Pak, aslinya Pak. Al-musibatu hadiyatun fi thawbin akhar. Jadi hadis musibah itu adalah kado terbaik untukmu. Jadi musibah itu kado, kado terbaik ya, kado terbaik. Syaratnya kemarin apa? Harus sabar, harus ridho, harus mengharap pahala. Nah, kemarin kita jelaskan isi kadonya itu apa. Kok musibah itu adalah kado terbaik? Saya bisa bahasakan begini ya. Musibah itu kenapa kok dikatakan kado? Jangan pernah dapat kado nggak Pak? Pernah kan? Kado itu isinya berlian Pak sebenarnya, tapi bungkusnya kado itu kotoran manusia lah bahasanya kan, kotoran manusia. Jadi bungkusnya kado itu kotoran Pak. Kenapa kok dibilang kotoran? Karena musibah itu berat banget gitu loh, sesuatu yang nggak disukai oleh manusia. Padahal kalau kotoran hewan itu nggak disukai oleh manusia Pak. Tapi sebenarnya dalam isi kado itu apa? Berlian, emas, permata. Nah, musibah itu juga begitu, kado terbaik untukmu. Berarti isinya kado itu apa? Kemarin sudah bahas, kita sudah bahas apa? Penghapusan dosa. Jadi orang yang kena musibah itu, orang yang kena ujian itu, yang penting sabar. Yang penting sabar Pak. Orang sabar ya mumet urusannya ya. Yang penting sabar. Maka itu adalah kado terbaik untukmu. Kenapa kok kado? Soalnya di belakang musibah tadi ada hal yang terbaik untuk kita berupa penghapusan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kado yang kedua berupa al-imtihan sababun litamhisil mu'minin. Ujian itu salah satu sebab untuk mengetahui iki orang mukmin beneran, apakah orang mukmin metasi. Nah, ujian itu untuk meraih itu. Kayak masalah contoh emas ya. Kan emas ini ono sing palsu, ono sing ora palsu. Piye carane
ngerti iki palsu dan iki nggak palsu, dites dulu, diuji dulu. Kayak uang ini palsu apa nggak palsu, diuji dulu, dites dulu. Seorang mukmin diuji dulu supaya tahu ini mukmin beneran apa mukmin bohongan. Klaim kita Pak, kita mengklaim aku mau mukmin, aku umatnya Nabi, itu gak gampang, butuh ujian. Nah kalau nggak diuji nggak iso Pak. Misal kayak dalam kerjaan jenengan klaim aku ngelas itu apik terbaik, ngelas Pak terbaik Pak. Apakah klaim itu bisa diterima? Kan nggak bisa. Dites dulu, ada yang bagian pengetesan. Iki memang kerjanya apik opo gak? Kalau memang apik berarti jenengan kualitas, kerjanya jenengan kualitas. Itulah ujian. Pada kali jenengan masuk ke sebuah perusahaan ternama, terkenal Pak, nggak sembarang bisa masuk ke dalamnya, kecuali orang-orang yang memang punya kualitas kan gitu Pak. Tapi caranya ngerti kualitas sih, dites. Maka ujian itu sebenarnya adalah kado terbaik untuk kita, sebuah pengetesan kemurnian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dengan mengucapkan kami beriman sudah cukup? Gak bisa. Sedangkan mereka nggak diuji dulu kualitas imanmu, diuji dulu bagaimana Anda. Semua orang kalau diberi kenikmatan gampang Pak ngomongnya, aku beriman, aku mau sedekah, soalnya dia punya kemampuan. Tapi ketika diuji, dia nggak punya apa-apa, diuji sakit, diuji ini dan itu, masih nggak Anda mengatakan kami beriman? Nah, jadi ujian itu adalah sebuah pengetesan kualitas kita, keimanan kita kepada Allah, kualitas mengikuti Rasulullah SAW itu gimana? Jelas insya Allah. Ujian juga adalah pengetesan mana teman yang baik dan mana teman yang nggak baik. Ya apa enggak? Saat jenengan punya duit, berapa banyak orang datang ke jenengan Pak? Semua datang ke jenengan karena jenengan punya duit. Tapi datangnya ke jenengan, menawarkan bantuan ke jenengan, itu kan banyak faktor. Ya, bisa karena duitnya, bisa karena apa. Nah, ketika saat Anda diuji oleh Allah, yang awalnya suki menjadi nggak suki, kok ada temen yang masih baik sama ente, berarti temen itulah temen sejati. Berarti teman-teman sejati. Tapi kalau nggak diuji Pak, nggak bisa. Saat Anda sehat, saat Anda punya sesuatu, banyak yang datang. Saat Anda punya jabatan, banyak yang datang ke jenengan karena banyak faktor. Tapi saat Anda nggak punya jabatan apa-apa, uji oleh Allah, nggak punya jabatan apa-apa, coba kira-kira Anda serta tuh nggak sampean? Kira-kira ada nggak yang berteman dengan jenengan? Kalau itu ada, itulah teman sejati Pak. Nah, dengan ujian itu kita bisa membuktikan iki teman sing apik apa teman sing elek, teman sejati ataukah tidak. Tanpa ujian kita nggak tahu itu. Jelas gigi? Udah nggak enggak gigi?
Jadi ujian itu terkandung apa? Kado terbaik, Pak. Oh iya ya, aku diuji ini. Oh iya ya, ketok konco-konco sing gak ngenai ngono kan. Saat ada sakit, Pak, siapa yang membantu jenengan? Siapa yang datang terlebih dahulu membantu jenengan itu siapa? Itulah teman yang baik, Pak. Teman sejati. Ya teman kayak gini-gini itu teman belum terbukti. Iya kan? Belum terbukti, Pak. Belum terbukti. Gimana Pak? Hah? Gitu. Saat jenengan nggak punya duit, bro. Aku nggak punya duit, bro. Bisa nyerahnya gak bro. Yang ngamati wae betul duitnya akeh gak ya gitu Pak. Saat Anda diuji gak punya duit, nah jenengan akan tahu siapa teman yang baik dan siapa teman yang gak baik. Iya pun Pak. Terus ketara gak teman-teman sak ini sing apik karo sampeyan kono to? Masih aja. Dimpet dhewe ngono Pak ya. Dimpet dhewe ngono ya. Mungkin Pak, itu Pak jelas ya. Kalau nggak diuji Pak nggak tahu Pak. Iki apa ora iki konco iki ya. Iki konco mata duitan apa enggak iki nggak tahu. Kita lihat selalu Pak Ahmad sama Pak Khoir, Pak Khosin kan tiga pejuang itu. Bendina wong telu wae. Tapi belum terbukti nggak ya? Saat nggak punya duit gibi ya Pak Khoir. Terbukti sudah ya. Kan di mana-mana kalau ada tiga orang ini join. Ya salah. Jelas Pak ya, itu Pak. Ujian itu Masya Allah ya. Jadi itu hikmah di balik ujian. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kata beliau, al-bala'u yakshifu lil abdi haqiqatan nafsihi wa yurihi uyubahu wa faqrahu ilallah. Ujian itu bisa menyikap membuka menyingkap aja. Al-bala'u yakshifu lil abdi haqiqatan nafsi. Ujian itu menyikap ya. Ayo buka Pak. Hakikat dirinya, jati dirinya Pak. Ujian itu sebetulnya gini loh, jati diri kita tuh kayak apa? Kan gini, sekarang jenengan sehat Pak, sholat, ngaji, soalnya sama sehat, ya tak? Saya sama diuji oleh Allah, nggak punya duit. Hari ini jenengan butuh duit untuk keluarga jenengan. Kira-kira jenengan saya sholat atau enggak? Enggak sih lah. Nah, makanya loh, diuji gak duit ya, diuji gak duit, malah kagak sholat. Wes stres otaknya, nggak duit utang sono sini. Nah, berarti kan belum ketahuan, Mbak. Jati diri kita ini belum ketahuan kalau kecuali diuji oleh Allah. Saiki apa jenenge? Kita belum tahu jenengan sekarang Masya Allah kan ya, sholat jamaah rutin Masya Allah kan, kajian teko. Soalnya jenengan kondisi ada, ono sing dipangan, ono sing dijagakno. Ya lumrah Pak. Ya memang harus tenang, ono sing dijagakno, ono kok gak gelem nang masjid itu ya wis kacau lah gitu kan. Kacau Pak. Kacau wis kacau ngono iku ya. Wong wis ana kabeh kok sampai gak iling nang Allah tuh wis kacau Pak. Lah saiki iki ketika ada, semuanya itu ada, itu belum menunjukkan jati diri jenengan. Nah saat diuji lah, kira-kira yang biasa ngaji di Pak Khoir dan lain-lain iki wis mbol lagi. Pak Lukman iki wis mbol ya.
saat diuji oleh Allah, diseneni karo Pak Nurul kerjane gak kena kabeh ngene. Kira-kira sing ngaji apa ora wae iki? Ngambek wae. Nemu tunggan nah. Berarti kan iki gak diuji loh. Dia harusnya diseneni apa? Lha iki ngaji kan keperluanku dhewe, ora ada hubungannya karo Pak Nurul. Iya enggak ada hubungannya. Nah kalau sampai ngambek, nah berarti kan jati diri ini ketahuan loh, ini ternyata loh bener kan. Dengan ujian itu tahu karakter kita. Dengan ujian itu sejatinya kita itu siapa tahu. Kalau nggak diuji Pak, nggak ngerti Pak, nggak ngerti. Paham ya insya Allah kan? Jenengan ini nggak Pak? Ada 3 orang yang kena penyakit nggak pernah kunjung sembuh sampai putus asa itu. Nah hadis Nabi Pak. Terus satu malaikat ngutus Allah ngutus 3 malaikat Pak. Penyakit ke satu penyakit mata yang nggak pernah kunjung sembuh, yang kedua penyakit kulit yang tak kunjung sembuh, ketiga penyakit botak Pak, kono rambutnya Pak. Itu penyakit Pak, cari dokter jiwa itu gak nemu Pak, sehingga dia putus asa. Nah Allah beri Pak untuk uji dia kayak gimana kualitas iman mereka itu. Yang satu dikasih ya wis diwarasno Pak, diwarasno jaluk apa sampai jaluk waras. Terus takkan menjaluk apa mana? Satu jaluk apa sih? Kambing. 2 jaluk sapi. 3 onta. Wes Pak. Setelah dikasih Pak, Masya Allah berkembang dia menjadi orang kaya semuanya Pak. Sugih kabeh. Terus Allah utus lagi malaikat. Malaikat itu persis berpenyakitan semisal mereka dahulu berpenyakitan dan posisi dalam keadaan miskin gak punya apa-apa. Malaikat datang ke wong sugih pengembala onta, datang terus minta sedekahnya Pak. Apa jawabannya? Gak ada sedekah untukmu. Diingatkan malaikat dulu, kamu dulu yang miskin, lalu Allah gak dari sopo iki duit iki onta iki warisan kau bapakku. Lu gak mengingkari Pak. Ini hakikat sejatinya orang ini. Datang ke pengembala sapi podo ketoro bakhili bakhil Pak. Diuji kenikmatan. Lihat dulu kan miskin nggak punya apa-apa, berpenyakitan, Masya Allah mengharap ke Allah wis jalur ke Allah, nangis-nangis wis sampean. Saat Allah uji dengan kenikmatan, ingkar Pak, ingkar, jati dirinya ketahuan itu. Sampailah dia ke pengembala kambing Pak. Dari pengembala kambing PNKB kono ke apa-apa dari pengembala kambing. Saya dahulu nggak punya, lalu Allah kasih. Terserah antum Pak, antum ambil gitu Pak. Dia yang sukses Pak. Nah makanya ada biasanya ini Pak, wong awalnya miskin terus sugih. Iku biasanya gak iling daratan. Ya orang sering akeh kufuri, sering akeh bakhil Pak. Tapi itu gak kaidah juga sih. Berapa banyak orang miskin yang tahu kondisi dia terus bersedekah banyak juga banyak Pak. Tapi kesimpulannya ujian tadi dari ujian melarat atau ujian kenikmatan akan terlihat jati dirinya itu kayak opo. Dulu mungkin dulu. Oh, Pak Lukman ini Masya Allah kan Pak wapik taruh jenengan kabel jadi jabatannya jadi manajer terus mari ngono berubah apa enggak ya? Ujian itu ya. Ujian harusnya kalau Pak Lukman itu tadi tahu ini ujian tambah wapik nih jenengan Pak, Insya Allah kan itu Pak. Tapi kalau
Pak Lukman ini nggak tahu Pak, lupa daratan Pak, tua Mbak, ngamuk terus di jenengan Pak. Tapi insya Allah nggak doain Pak Lukman dalam keadaan baik, sehat, tambah semangat gitu Pak ya. Open ke jenengan, itu penting open ke jenengan, open ke jenengan. Lo butuh doain Pak, pemimpin jenengan itu. Ini kan lingkungan kecil kan. Ngono Pak Lukman, amin Pak Lukman ya. Insya Allah. Jelas sih Pak ya, paham ya? Aman Pak. Jadi ini kado Pak, kado ya, kado. Makanya jenengan kalau diuji, ini kado terbaik. Aku harus waspada. Yo, ini jadi diriku piye iki? Kualitasku ku piye? Itu dengan ujian Pak, dengan ujian. Dan ujian Masya Allah jenengan ada rezeki sedikit, keluarga kita minta, ada yang sakit, utang yang jenengan, kira-kira jangan kayak apa enggak? Insya Allah Pak ya, gitu. KI lah Pak ya, semono di KI, diutangi, dibantu. Kok juga ngomong melondel duit melarat kayak nongol wes kena. Itu jati dirinya Pak, itu jati dirinya menurut ngomong pelit Pak, pelit. Baik ya. Nah, gimana? Dikasih utangan ditagih dimenangi Pak. Nah, ngono ku mau masalah ya. Iya, wis ngono ku iku mau. Makanya sak gurunge utange iku toto ati sih Pak. Noto ati sih. Piye notoe Pak? Karena Allah wae Pak. Susah kita ini Pak. Wis yo neng aku ya sering Pak. Makanya kalau aku itu bagusnya gak usah ngutang, dikasih aja aman. Yo Pak, kalau aku punya duit tapi gak punya duit atau gak. Iya Pak, wis. Pokoknya kalau kita punya duit dikasih lebih baik daripada engkau ngutang masih sakit. Sekarang ini yang lebih butuh itu yang nagih hutang daripada yang berhutang. Diparain ngomayo nyuwante wae Pak. Astagfirullah, sakit istighfar aja lah wis ngono ya. Ya tapi nagih aja ngurung-ngurung Pak. Iku ujian juga. Lu ujian lo itu. Kalau nggak ingat ujiannya Allah Pak, gudung gebuki wae ya Pak. Hah? Iya toh? Nyapluk wae Pak ya. Kudu ngomong sing kasar kan. Tapi ki ujian. Jenengan nagih iku pokoke mengharap pahala nang Allah wae, bukan oleh kajaran Pak. Wis ngono wae kan gak ngono ya kudu ngamuk. Jadi saiki Pak, melepas duit untuk orang lain itu toto sing niate, ambekan sing gede Pak. Bismillah ngono ya. Wis Allah dah. Bismillah. Wis buku utang, buka utang wis bismillah ngono wae mbok piye wis. Ngono wae Pak aman Pak. Terus kalau nggak utangin, kita ada dan dia butuh, kan repot Pak. Kalau kita ada dan dia butuh, bagaimana seorang muslim? Oh dia butuh kok kita diem? Nggak bisa. Sakitnya dia adalah sakit kita. Tapi benar-benar mengharaplah kepada Allah. Kalau nggak mengharap kepada Allah Pak, acur Pak, wis ilang duwite kok oleh pahala Pak. Wis tenan ya. Ya ora. Wis ilang duwite gak oleh pahala. Semutang iso turu, semutang gak iso turu Pak. Ono perang ngono tadi. Wah ke. Semutangi lho gak iso turu. Sing diutangi turu enak. Gak kepikiran San. Iku zaman saiki lho San. Yes, jadi susah. Gak ngutangi kunan oleh dosa ya kan? Tapi sejutangi ngono keadaan. Astagfirullah ya Allah. Yang ketiga, kado terindah di balik musibah itu apa?
adalah thariqun ilal qurbi minallah, satu sarana mendekatkan diri Anda kepada Allah. Perhatikan, kita kalau nggak kena musibah, Pak, wah, sombongnya amit-amit. Wah, kalau nggak kena musibah, angkuhnya setengah mati. Iya tahu? Nah, saat kena musibah, nah, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dulu nggak pernah sobo masjid, bar kena musibah, pelapo coba, nang masjid terus Pak, ndungone nyereng, nangis. Loh iya Pak. Ada salah satu ustadz Pak, teman kita itu Pak, dia poligami. Oleh seminggu ditakoni, piye poligami enak apa ora? Waduh, ya enak piye? Iso nangis hari ini Pak Fer. Terus sholat wengi terus. Jenengan apa maksudnya Pak? Apa enggak maksudnya? Maksudnya itu berarti apa? Kakean masalah, diuji masalah, banyak masalah. Karena diuji banyak masalah, cara mensikap ini gimana? Cara mensikapnya gimana? Caranya itu ya itu, dengan ujian datang istri kedua ini, tukaran terus, wele, itu suaminya sampai stres Pak. Nah kalau stres kayak gini, pelapo coba, dia nangis dengan Allah. Wah kalau tambah lali itu masalah Pak loh. Lah ya iya loh, duwe masalah. Yang menyelesaikan masalah kan Allah. Kok tambah lali kan itu berarti kacau orangnya kan gitu ya. Oh tambah lagi. Pak Khoir tambah lagi. Tambah mumet. Ono masalah telut namanya Pak Khoir ya. Cukup langsung setruk mati Pak Khoir. Jadi gitu Pak. Jadi jenengan pernah lihat Pak, pas jadi kepala desa Pak, wah sombongnya polwis, pemilihan kedua kalah. Bisa sombong Pak? Gak iso. Ditentek. Syukur-syukur nggak masuk rumah sakit umai. Ya kalah ditentek mari ngono apa? Nangis lah, iso nangis. Walaupun nangisnya karena ditentek. Nah kalau dia apa? Ya tahu lah gitu, insya Allah nangisnya sama Allah. Iya Pak, jadi ujian itu sarana bener loh, menghilangkan keangkuhan, kesombongan untuk kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu perang Hunain Pak, itu bilangan pasukan Nabi itu lebih banyak ketimbang pasukan yang kafir Pak. Lalu salah satu dari mereka bilang apa? Kami tidak akan kalah. Kenapa nggak kalah? Karena kami punya pasukan yang banyak. Lali sama Allah Pak. Yowis, kocar kacir Pak. Nabi alaihissalam menangis dan berdoa kepada Allah dan para sahabat semuanya. Loh, ujian itu menjadikan kita itu dekat ke Allah. Jadi Pak, kita ini Allah Pak. Kalau sehat terus, kapan sadari gitu kan? Sugih terus, kapan sadari? Sugih terus, doa terus Pak. Ngombe terus ya. Baru kalau sudah dirinya nggak bisa berdiri baru ya Allah, tub ilallah, ngono tobat kepada Allah. Pas gak iso berdiri Pak. Nah, kan itu namanya ujian musibah itu, ujian itu satu pengingat nambali orang Allah kan ngono toh. Kembali ke Allah. Jadi kado terbaik itu pengingat.
Kalau nggak diingatkan oleh Allah dengan musibah, wah kacau Pak, kacau. Makanya kata Allah, la'allahum yarji'un. Kami uji mereka itu supaya mereka itu kembali ke Allah. Jadi alarm pengingat. Itulah kado terindah sebagai pengingat. Pengingat. Padha karo uban. Sapa sing ubanan itu? Pak Lukman Subhanan akeh padha karo aku, Pak. Uban itu pengingat awakmu ku wis tuwa. Kapan kok berhenti maksiat tuh kapan? Ojo kok sek enom wae. Wis pangate mati awakmu itu pengingat. Dikasih uban itu. Sek uban kok ubanan kok sek apa jenenge? Gak gelem deket nang Allah tuh piye karepmu ku piye gitu lho. Eling Pak, sing duwe uban-uban niku Pak. Sing duwe sing gak duwe wis diuban lho. Semangat muda. Boleh semangat muda ibadahnya Pak. Oh, semangat muda maksiate wong tambah tua ya tambah banget mendekati kematian kok. Nggak jelas insya Allah. Jadi kado terindah karena ujian dan musibah itu pengingat Pak, diilingno nang Allah, diilingno nang Allah. Jadi jenengan ingat, sekarang Lintek ini kadang kalau maju terus Pak, maju terus, saya yakin Pak, manajernya sombong, ownernya sombong, penggawa kopiah capil putih-putih yo muncul sombongnya Pak, iku aku ngono kabeh Pak, iki aku Pak, iki aku yo gak iso Pak. Allah itu maha adil, kadang anjlok kadang naik. Makanya perangnya zaman Nabi itu kan gak kok menang terus kan, iya kan? Di perang Uhud kan kocar kacir itu satu pelajaran penting. Karena kalau terus menang Pak, muncul Pak, sombong itu muncul. Kalau kita berada di atas terus, sombong itu muncul, bangga diri ini muncul, nggak tahu diri itu muncul. Tapi dengan ujian itu pengingat pengiling. Udah nggih jelas? Iya. Coba jenengan kalau muda terus piye coba gak ono tua nih. Kira-kira tambahin Allah apa gak? Gak lah muda terus Pak, apa iling? Ya. Insyaallah. Jenengan iling masai nom-nom biyen lho Pak. Nggo sepeda motor bu banter-banter lho Pak. Salat ae gak, masjid ae gak, poso ae gak, ngombe wae. Kan kayaknya dia no problem Pak. Nah saat ketubruk dase ngono terus pelapo coba diingatkan oleh Allah itu ngono kadang-kadang yo ora eling bareng ngono mana balik mana ya Allah iki piye betul iki ya astagfirullah yes jelas ya insyaallah. Nah jadi Imam Tobari ikhtabarnahum birrakha'i wasyiddah Pak wal afiyat wal bala wasyidati wal marzah. Allah itu nguji kita dengan ujian-ujian tadi supaya kita inabah kembali ke Allah, menjauhi maksiat-maksiatnya, tambah kenceng ibadai. Baik, Masya Allah. Terus al-bala'u yaftahu babat tafakkuri fil fillah. Ujian itu pintu untuk kita berpikir. Ketika ujian orang gelem mikir, ya Allah iki otak batu tapi ya ujian itu harusnya berpikir, ya Allah aku kok bisnis kok apa jenenge gak pernah untung, ditipu oleh wong wae piye yo.
gitu kan. Aku awalnya sehat kok wis saiki wis ora iso apa iki piye kok ngelundasin terus saya piye. Lho iku harus kita pintu untuk berpikir. Orang kok terus menerus di atas dosa dan maksiat dan keangkuhannya, Pak. Saya tuh pernah contoh, Pak, ada seorang sombong banget, Pak. Yo riba, yo kabeh, Pak. Terus dia punya sapi. Ngerti jangan naik gelinding, Pak, naik gelinding. Dia sholat aja ngemas sobo masjid juga. Coba ya, Pak, tiba-tiba sapi loro, Pak, mati di depan masjid tanpa ada apa-apa. Kalau orang berpikir, Pak, iya kok mati di depan masjid ya lapo ya. Ya ini awakmu iku atau sobo masjid. Sholat aja gak. Ilingo malah diri musibah itu, Pak. Ujuk-ujuk mati di pinggir masjid bisa pelanang ya wedoan, Pak. Wis kabeh wedoan, Pak, wis ngomong terusan. Nah saat kena musibah entek duwite kabeh, alhamdulillah Pak iling sopo masjid ae. Jam 3 wis nang masjid ae, Pak. 3 wengi wis lho ngono lho, Pak. Jadi barakallahu fik. Jadi kita ini ojo komek jangan lihat saya masih muda kok, enggak. Segala sesuatu yang menimpa kepada kamu, ujian yang Allah berikan itu sebenarnya itu jalan Allah ingatin kamu. Anda harus koreksi ulang, evaluasi ulang. Ada apa yang kulakukan itu, ada apa, dan itu kasih sayangnya Allah loh. Sampai Allah mengingatkan loh, Pak. Kalau Allah nggak peduli sama kamu, nama wis toh karepmu wis penting mana di akhirat tak cekrondro kan, selesai sudah kan. Tapi kan Allah masih menyayangi kamu kan. Jadi ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah, hadiah terbaik untuk kita sebenarnya kalau kita mau sadar. Diilingno Allah jangan, diilingno Allah jangan, diilingno. Guys, paham soal okay? Makanya juga mungkin dulu tuh apa jenis kapal kayak iso apa kandas saya kan. Ya juga ujian dilingno. Yuk sedako sengake. Iso aneh. Lho ngono ku yo iya dilingno, Pak. Tobat kabeh. Kalau tobat sih digampangno. Rezekine kok seret. Lapo iki tinggalake tobaté wis selesai. Paham soal okay? Jelas? Tapi berapa tadi, Pak, sudah? 4 ya? Cukup insya Allah, kita lanjutkan besok lagi. Kita ada 5, Pak, kado 15 Pak, saya tulis buku. Sudah terjadi buku 53 lembar, sudah diterjemahkan, insya Allah, dan masuk cetak. Ya, judulnya tadi, musibah adalah kado terindah. Kado terindah untuk umat, kado terindah, Masya Allah. Jadi mantap. Ada pertanyaan, Pak? Monggo. Pak Ahmad kapan baliknya ini? Oh, berapa hari, Pak? 15 hari, 12 hari. Masya Allah. Pak Lukman kapan berangkatnya? Insya Allah ya, berangkat mumpung masih ada kesempatan. Dikai harga murah terus berangkat bareng-bareng bi. Cai ini langsung ya, mumpung dibayarin taksi dulu ya. Gaji dipotong dulu ya, potong gaji belum dong. Oh iya dulu Pak, bangga Pak, menjaluk nung apa kono loh. Masuk ya, tinggal Pak Lukman. Harga murah, terus dipotong. Kalau jenengan gak gini kapan loro Ka'bah, Pak? Iya, atau nunggu kapan? Nunggu kiamat. Iya tak? Bismillah lah. Setuju Pak ya? Setuju ya? Saya diatur ya. Dari Lukman nanti.
Nah, aku sama bareng ngono terus gak kerja. Yo bangkrut linteke. Bareng umroh bareng ngono terus apa? Kontrak entel. Lah stres lah linteke kan. Ora jaminan rumah dol kabeh omah sampean. Loh saya bisa nyariin Pak, ada yang ngutangi sebuah apa namanya istilahnya Pak? Bukan bank ya, apa namanya itu? Koperasi. Tapi saya punya koperasi yang syariah. Nalangi dulu. Tapi caranya gini nanti. Angkanya nanti kalau dari travel misalnya ya 22 juta, dia akan naikkan harganya menjadi dibeli dia dulu, koperasi beli dulu dengan harganya 23 juta, berarti kan dia untung per orang 1 juta, baru dijual ke jenengan secara nyicil. Pembayarannya nanti dari apa? Dari lintek. Gajinya enggak ngono. Gajinya itu nanti per bulan dipotong. Mbok 500, mbok 300, 500 gitu. Itu nanti kalau ada itu mungkin bisa kayak beberapa travel yang saya itu kan ada model gitu juga Pak, perusahaan terus bergabung ya. Saya komunikasi dulu sama dia kemarin aja. Bank Danamon Pak, Bank Danamon itu datang ke perusahaan kami yang kami jadi Dewan Syariatnya itu di Solo. Dia ngajukan apa itu akad-akad yang dibikin oleh Bank Danamon, katanya syariah. Saya bilang saya pelajari dulu Bu, apa namanya manajernya saya pelajari dulu. Bentar saya pelajari, ini akad riba Bu, nggak boleh kayak gini. Jenengan muter-muter apa ini cuma muter-muter doang. Hakikatnya adalah riba. Kalau jenengan mau skemanya begini sesuai syariat, maka nggak apa-apa. Ya alhamdulillah Pak, itu kan lumayan itu. Jadi di kami itu kan per tahun itu kan udah di atas 10.000 orang Pak. 10.000 orang dia dapat keuntungan berapa? Itu sudah dapat syar'i lagi. Nah itu kalau tentu harus ada komunikasi antara itu dengan lintek. Kalau berarti KTP ini jenengan kabur itu dijalui. Loh iya dong. Gak bahaya kan? Itu dia bangkrut teman, berumur gak gelem apa? Gak gelem nyaur lah guys. Ya, linteknya aman Pak, sing rugi ya dianya. Kan lintek hanya bayar apa? Bayar bulanan aja. Kalau Anda gak berangkat, enggak apa? Udah keluar berarti kan lintek wis gak iso bayar, sampai punya utang kan. Tapi sebenarnya syar'i gitu. Ya jenengan bismillah wae lah. Tapi jangan mikir dipecat nggak ada, kontraknya insya Allah ada terus lah. Yang penting bismillah. Karena ya paling tidak kita ini hidup masa kok nggak pernah lihat Ka'bah itu lebih sih. Ngono lho Pak. Masa kakangan karo Ka'bah itu piye ngono. Terus kalau bagi yang berangkat gimana Ustaz itu? Berarti akan memaksa belum waktunya gitu, belum punya uang gitu. Sebenarnya utang untuk berangkat itu ada 3 pendapat Pak. Ada yang mengatakan nggak boleh karena itu muksal. Ada yang mengatakan lagi boleh karena urusan ibadah itu pasti Allah ganti. Pendapat ketiga itu dirinci. Kalau seorang itu punya gaji tetap Pak, dan bisa nyicil, nggak apa-apa. Jenengan punya gaji tetap toh. Nah tinggal mangane ya diatur aja, mangan enak terus wae. Ya kalau dipotong 500 per bulan berarti ya tahu tempe kadang ya. Hah? Keren. Tapi sebetulnya umroh dulu masuk.
Lah nggih lho insyaallah bakal umroh karo kayake rezekine akeh lintek kita maju. Amin. Loh, kita ini kan jenengan pegawai lintek lho, ojo lali doain lintek. Ojo lali Pak, gak oleh tenan Pak. Harus kita doain lintek. Karena kita makannya di lintek. Ini ibaratkan rumah jenengan. Baik buruknya itu rumah jenengan. Nggak boleh jenengan jelek-jelekan lintek, nggak boleh Pak. Saelek-elek lintek itu umain jenengan, nggak boleh. Lintek elek nggak boleh. Anda tidak memiliki jiwa kesatria, kayak ora oleh. Doain lintek, ownernya yang kerja di situ jenengan semuanya, semoga sehat selalu. Kalau sehat selalu kan, terus linteknya ada kan kita bisa mencari rezeki dari situ, dari situ. Paham nggih? Jelas nggih Pak? Insyaallah lah, doa sing akeh muga-muga Pak Lukman punya inovasi bab ini, terus kita laporan ke Mbak Noni laporan kan, muga-muga dadi kan. Amin gitu kan, insyaallah. Aduh, semangat kebaikan loh. Ya. Oh, daftar lagi dulu. Daftar langsung. Insyaallah daftar ada Pak. Nggak bilang apa Pak? Lo gak usah mikir jaminan Pak, bismillah aja. Allah itu maha kaya. Lo apa jenenge lo? Gak terasa jenengan nyekolahkan anak kuliah, yo iso ora? Iso kan? Dari mana? Gak punya bayangan kan? Lo gak punya bayangan lo nyekolahno anak kuliah wae iso lapo? Untuk ibadah gak iso yo lapo. Bismillah lah. Pokoknya punya cita-cita dulu. Cita dulu. Atau jenisnya nabung, mungkin nabung bisa Pak. Kalau lintek gak wani gitu kan? Nggak berani gitu ya, nggak apa-apa nabung dulu, nabung nggak usah diambil nabung per bulan itu kira 1.500 per bulan kan iso tadi 1 tahun itu berapa udah berangkat, ngono juga bisa. Yang penting cita-cita dulu, semangat dulu. Oke, taib subhanakallah hamdik syada la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.